Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal akhwati wal akhawat, jemaah semua yang dirahmati Allah azza wajalla. Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur kepada Allah atas taufiknya kepada kita semua. Pada hari ini kita masih diperkenankan untuk mengikuti dan melanjutkan kembali kajian rutin kita pada saat ini, dan tentunya sebelum masuk bulan Ramadan, karena beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan tentunya. Kita akan memasuki bab baru dalam bahasan kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah dalam Sahih Muslim, dan silahkan dibuka bukunya di situ. Kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah dalam bab La taqumus sa'atu hatta ta'buda dausun dzal khulasah. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga Daus Dzul Khalasah akan disembah. Tapi ini dia hadisnya atau babnya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Beliau mengambil bab atau judul bab ini tentu daripada hadis yang ada dalam Sahih Muslim, kitab Al-Fitan wa Ashrat As-Sa'ah. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan ada dua hadis di sini terkait dengan adanya penyembahan kembali berhala yang bernama Dzul Al-Khulasah. Dzul Al-Khulasah itu nama berhala yang akan disembah nanti tentu di akhir zaman. Tapi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kesyirikan secara umum itu sudah sirna. Kejahilan secara umum sudah sirna, karena Nabi SAW telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian beliau menyampaikan ajaran-ajaran Islam, ajaran tauhid terutama. Maka dengan itu tadi kita sebutkan kesyirikan secara umum itu tidak ada, khususnya lagi di Jazirah Arab. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis yang nanti kita akan bacakan, ini tentu sebagaimana kata keterangan para ulama akan berlaku di akhir zaman, Namun tentunya tidak menafikan ada kesyirikan yang terjadi di sebagian umat. Sebab itulah orang salah faham kadang-kadang terhadap hadis Nabi SAW daripada Uqbah bin Amir. Nabi SAW menyebutkan di situ, kita bacakan hadisnya di situ, dan ini banyak disalahfahami oleh sebagian orang. An Uqbah ibn Amir anna Nabi SAW kharaja yawman fa shalla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit thumma insarafa ila al-minbar fa qala inni faratun lakum wa ana shahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-an wa inni u'titu mafatiha khazainil ardi aw mafatihal ardi wa inni wallah ma akhafu alaikum. Dan ini sebagai poin daripada hadis yang kita maksudkan. Wa inni wallah ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha. Dalam hadis ini Nabi SAW sebutkan, sesungguhnya demi Allah aku tidak khawatir kepada kalian, aku tidak takut menimpa kalian an tusyriku ba'di, yaitu kalian syirik setelahku. Walakin akhafu alaikum an tanafasu fiha, tapi aku khawatir kepada kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia. Nah, ini ada sebagian orang yang salah faham bahwa menurut hadis ini
Nabi SAW tidak takut lagi kepada umatnya untuk melakukan kesyirikan, karena setelah diturunkannya beliau itu kesyirikan sudah tidak ada lagi. Namun jawaban daripada para ulama tentu sudah jelas dalam hal ini, bahwa hadis tersebut sama sekali Nabi SAW tidak menafikan kekhawatiran beliau terhadap umat ini jatuh ke dalam kesyirikan, tidak sama sekali. Tapi beliau menunjukkan dalam hadis ini, teks atau konteks dalam hadis ini lebih kepada menunjukkan beliau mengkhawatirkan dunia kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kemudian yang keduanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyebutkan hadis ini kepada sahabat-sahabatnya, tentunya kepada sahabat-sahabatnya, yang tentunya sahabat-sahabat Nabi SAW itu sudah tidak diragukan lagi keimanan, kekuatan akidah mereka, sehingga kalau Nabi SAW tidak mengkhawatirkan kesyirikan ya dalam bentuk di zaman jahiliyah dahulu kala kepada para sahabatnya, ini sangat-sangat wajar sekali. Karena kita ketahui tadi kita sebutkan ilmu iman dan tauhid akidah daripada sahabat-sahabat Nabi SAW itu sudah kokoh. Nah, ini berarti tidak berlaku kepada yang lainnya, tidak berlaku kepada yang lainnya. Jadi intinya bahwasanya hadis yang tadi kita bacakan itu bukan berarti Nabi SAW menafikan secara mutlak akan kekhawatiran beliau tentang adanya kesyirikan setelah sepeninggal beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam umat beliau, tidak sama sekali. Karena dalam hadis yang banyak sekali beliau mengkhawatirkan terkait dengan syirik ini, dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpamakan syirik ini umpama semut hitam di atas batu hitam di malam gelap yang gulita. Dan ini menunjukkan bahwasanya syirik ini sangat-sangat samar sekali, dan apabila samar ya tentunya sangat sedikit di antara orang-orang yang selamat daripada kesyirikan ini. Nah, jadi harus difahami bahwa kesyirikan itu akan melanda umat namun sebagian. Tapi dalam hadis yang kita akan bacakan pada dalam bab ini itu tidak berbicara tentang sebagiannya, tapi ini kebanyakannya satu kabilah, kebanyakannya yaitu terutama satu kabilah. Dan ini tentu tidak terjadi kalau di zaman kita sekarang ini. Kalaupun ada orang yang berbuat syirik, itu orang per orang atau kelompok per kelompok lah, kalau dia katakan kita sebut dalam skup yang banyak. Tapi kalau kabilah, satu kabilah, kemudian juga skupnya luas, itu tentu tidak. Dan itu yang akan terjadi nanti pada hari kiamat, sebagaimana atau menjelang akhir zaman, sebelum hari kiamat tentunya, yang akan disampaikan oleh atau yang disampaikan oleh Nabi SAW di sini. Tapi sekarang kita baca hadisnya. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsani Muhammad ibn Rafi'in wa Abdu Humaidin qala Abdun akhbarana wa qala ibn Rafi'in haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar 'an az-Zuhri 'an Ibn Musayyab 'an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta tatriba alyatu nisa'i Dausin hawla dhil khalasa wa kanat sanaman ta'baduha Dausun fil jahiliyah bitabalah. Diperhatikan di situ terjemahnya. Ini hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kiamat tidak terjadi hingga wanita-wanita lemah Daus bergerak-gerak sekitar Dzil Khalasah. Ia adalah patung yang disembah Daus di masa jahiliyah di Tabalah. Ini tentu kabar daripada Nabi SAW yang merupakan mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam, di mana hal ini tidak terjadi di zaman beliau tentunya. Jadi kalau kita melihat di sini kabar beliau, Nabi SAW mengatakan kiamat tidak terjadi hingga wanita-wanita lemah Daus bergerak-gerak sekitar Dzul Khulasah. Jadi kalau kita melihat di sini disebut wanita-wanita
aliyatu nisa Daus, jadi wanita-wanita Daus. Jadi ini bukan berarti laki-lakinya tidak ada. Jadi ini laki perempuan masuk di dalam hadis ini. Cuma dikhususkan wanita-wanita karena dia yang paling banyak terpengaruh dan cepat terpengaruh terkait dengan hal ini. Dan secara keumumannya memang secara akal itu akal wanita itu di bawah akal laki-laki. Sehingga apabila ada pengaruh-pengaruh buruk, maka wanita lebih cepat terkena dengan pengaruh-pengaruh tersebut. Ya, salah satu contohnya adalah pengaruh kesyirikan dalam hadis ini, bahwa mereka lah yang banyak terpengaruh. Sekali lagi bukan berarti laki-laki tidak ada di sini, tidak terpengaruh, masuk di dalamnya wanita-wanita dan juga laki-laki. Nah, di sini disebut wanita-wanita lemah Daus. Di Daus ini adalah kabilah yang banyak tersebar di kalangan Arab ya, terutama di Jazirah Arab dan terkhusus lagi di Yaman, Nah, di sini disebut bergerak-gerak sekitar Dzul Khalasah. Sebelumnya Dzul Khalasah ini adalah nama berhala yang disembah oleh kaum Tsaqif. Dan kita tahu kaum Tsaqif ini itu wilayahnya di Taif, wilayahnya di At-Taif. Kemudian kalau kita melihat daripada hadis yang berikutnya, ada disebut Al-Lata wal Uzza. Lata wal Uzza. Ini berhala yang disembah oleh kaum Quraisy atau kabilah Quraisy. Tapi Dzul Khalasah ini lebih kepada berhala orang-orang Tsaqif yang tadi kita sebutkan berada di wilayah At-Taif. Kemudian di sini aliyatu nisa Daus haula dzil khalasah. Tatriba aliyatu nisa Daus haula dzil khalasah. Jadi para ulama menafsirkan makna daripada tatriba aliyatu nisa Daus di sini menunjukkan kata mereka akan banyaknya wanita-wanita di sekeliling berhala Dzul Khalasah ini, sehingga terjadi desak-desakan. Itu maksudnya. Jadi bergerak-gerak sekitar Dzul Khalasah, ini kan terjemah saja ya, bergerak-gerak di sini. Itu sebagian para ulama syarah atau ketika mensyarah hadis ini mereka menyebutkan karena banyaknya wanita-wanita yang ada di sekeliling berhala Dzul Khalasah tadi, itu mereka berdesak-desakan. Satu, kemudian yang keduanya karena ramainya wanita-wanita yang mengelilingi Dzul Khalasah pada waktu itu, sehingga tubuhnya mereka bergerak-gerak. Ada juga yang menyebutkan mereka bergerak-gerak seperti menari. Dan ini semua tidak menafikan, tentunya semua syarah yang disebutkan oleh para ulama tidak menutup kemungkinan itu adanya. Ya, kalau kita melihat perempuan-perempuan ya suka nari-nari, apalagi perempuan Arab dan seterusnya, sepertinya apa yang disebutkan oleh para ulama itu akan benar adanya terhadap wanita-wanita yang mengelilingi Dzul Khalasah, yang mengelilingi as-sanam atau berhala yang pada waktu itu berada di Tabalah. Nah, ini disebut di sini di Tabalah. Ya, Tabalah yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu di wilayah Al-Yaman. Sehingga sebagian pensyarah para ulama menyebutkan ini akan berlaku di kabilah Daus, di wanita-wanita kabilah Daus yang ada di Yaman. Kabilah-kabilah Daus yang ada di Yaman. Karena kabilah-kabilah Daus ini tidak tentunya terbatas di Yaman saja, tapi di Saudi ada, di Qatar ada, banyak. Namanya tadi kita sebutkan kabilah yang tersebar di Jazirah Arab. Nah, namun dalam hadis ini kata para ulama yang mensyarah hadis ini termasuk Imam Nawawi, itu posisi Tabalah itu di Yaman. Sehingga wanita-wanita Daus, kabilah Daus dan juga Dzul Khalasah yang tadi disebutkan akan dikelilingi oleh wanita-wanita yang banyak tadi, itu posisinya di Yaman. Wallahu ta'ala alam. Jadi ini tentunya
berlaku di akhir zaman, ya, karena sampai sekarang nih ya tentu tidak ada yang menyembah berhala secara langsung seperti dahulu kala di zaman jahiliyah. Kesyirikan ada, kesyirikan, namun ditutup-tutupi, dihiasi oleh banyak alasan dan banyak dalil. Ada istilah tawasul lah, ada istilah tabarruk lah, begitu. Tapi untuk menyembah langsung berhala, begitu, ini sepertinya kita belum lihat di zaman kita sekarang ini. Jadi namun apa yang disebut oleh Nabi SAW ini akan benar adanya tentunya di akhir zaman nanti. Namun lagi-lagi kita ingatkan bahwa ini dalam bentuk umum, ya, dalam bentuk umum banyak, dan juga dalam bentuk kesyirikan yang secara langsung menyembah berhala. Namun tadi di awal kita sebutkan bukan berarti kesyirikan dalam individu-individu ini tidak ada. Bukan berarti kesyirikan-kesyirikan dalam bentuk lain itu tidak ada. Itu pasti ada. Sebab itulah kita wajib waspada, wajib takut pada diri kita dan juga pada keluarga kita terhadap syirik ini. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW semasa hidup beliau. Kebanyakan daripada dakwah beliau itu isinya tauhid. Lalu kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi SAW, dakwahnya pun dakwah tauhid. Lalu kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya sampai di zaman kita sekarang ini. Tidak terlepas dakwah-dakwah mereka, walaupun apapun bahasanya, tidak terlepas dari menasihatkan umat agar menjauhi dan jangan sampai terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena tadi kita sebutkan bahwa bahaya daripada kesyirikan ini sangat-sangat bahaya. Namun menambah kebahayaannya, menambah keganasannya, karena kesyirikan ini bersifat samar-samar, bersifat samar-samar. Jadi tadi diibaratkan sebagai binatang yang kecil sekali seperti semut, di atas batu yang hitam pula, di malam yang gelap pula. Itu merupakan gambaran yang kesamarannya sudah tingkat tinggi sekali. Jadi banyak syirik secara langsung ya sudah jelas. Syirik yang secara tidak langsung kata Nabi SAW, riya, itu pun bagian daripada syirik dan itu terkait dengan niat. Nah, itu niat ini kalau kita melihat riya dan seterusnya, ya wallahu ta'alam, ya sekian banyak di antara kaum muslimin dan mungkin saja kita-kita ya jatuh di dalamnya. Wal'iyadzu billah. Sebab itulah Nabi SAW mengajarkan doa agar kita terjauh daripada kesyirikan, baik yang kita ketahui maupun yang kita tidak ketahui. Baik, itu dia hadis yang pertama dalam bab ini. Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Abu Kamil Al-Jahdari wa Abu Ma'an Zaid bin Yazid Ar-Raqashi wal lafdhu li Abi Ma'an qala haddatsana Khalid bin Al-Harith قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى فقلت يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تاما قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر وهو الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر بهذا الإسناد نحوه. Perhatikan terjemahnya di situ. Ini hadis daripada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam dan siang tidak akan lenyap hingga Lata dan Uzza disembah. Jadi malam dan siang tidak akan lenyap, itu tentunya ketika kiamat. Jadi maksudnya di sini bahwasanya kiamat tidak akan datang, tidak akan tiba, tidak akan tegak sebelum Lata dan Uzza disembah kembali. Berarti ini salah satu di antara tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akhir zaman. Dan ini nyambung tentunya dengan hadis sebelumnya, sehingga hadis sebelumnya difahami bahwa disembahnya Dzul Khulasah oleh kabilah Daus, terutama wanita-wanita pada waktu itu di Yaman,
Ini terjadi di akhir zaman dan itu sebagai tanda-tanda hari kiamat. Jadi malam dan siang tidak akan lenyap, yaitu kiamat tidak akan tiba sebelum Lata dan Uzza disembah. Kemudian kata Nabi SAW atau Aisyah di sini, aku berkata, wahai Rasulullah, aku mengira hal itu ketika Allah menurunkan ayat, dialah yang telah mengutus Rasulullah dengan membawa petunjuk yaitu Al-Quran dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. Jadi maknanya di sini Aisyah radhiyallahu taala anha ketika membaca ayat ini, surat Taubah ayat 33, itu menyangka kesyirikan secara umum tidak akan datang lagi. Beliau menyangka ketika membaca surat Taubah ayat 33 bahwa berhala-berhala yang dahulu orang-orang jahiliyah, orang Quraisy dan sekitarnya menyembahnya itu tidak akan terulang lagi. Kan kita tahu Lata dan Uzza, Manat, Hubal, itu kan berhala-berhala sampai dihancurkan 360 lebih berhala-berhala yang dihancurkan ketika Fathu Mekah oleh Nabi SAW. Dan sangat wajar ketika membaca ayat ini Aisyah radhiyallahu taala anha menyangka bahwa tidak ada kesyirikan atau penyembahan terhadap berhala-berhala itu di Jazirah Arab, khususnya setelah Nabi SAW menyampaikan dakwah tauhidnya. Oleh karena itu kita ulangi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dialah aku berkata kata Aisyah, wahai Rasulullah, aku mengira hal itu ketika Allah menurunkan ayat surah At-Taubah ayat 33 bahwa ia telah sempurna. Maknanya agama Allah Subhanahu wa taala telah sempurna, dan tadi kita sebutkan berhala-berhala tersebut itu tidak akan disembah lagi. Namun beliau bersabda, yaitu Rasulullah SAW, sesungguhnya hal itu akan terjadi dengan kehendak Allah. Sesungguhnya hal itu akan terjadi atas kehendak Allah, maknanya itu akan terulang lagi. Kemudian dia akan mengirim sebuah angin yang lembut hingga dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, mewafatkan setiap orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meski hanya sebesar biji sawi, mithqala habbatin. Kata Nabi SAW di sini, mithqala habbati khardalin min iman. Ya, bahasanya sebesar biji sawi, maknanya bijinya sangat kecil sekali. Jadi poinnya di sini bahwa apa yang disangka oleh Aisyah radhiyallahu taala anha itu di akhir zaman itu tidak begitu, dan atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala maka itu akan terulang kembali. Yaitu Lata dan Uzza akan disembah, berhala-berhala yang dahulunya disembah, kemudian datang tauhid oleh Rasulullah SAW, didakwahkan tauhid, kemudian manusia masuk kepada agama Islam. Nah, itu setelahnya di akhir zaman akan datang lagi. Namun kejadian atau orang-orang yang akan menyembah kembali berhala tersebut itu tentu orang-orang yang buruk, orang-orang yang min syirarin nas, orang-orang yang seburuk-buruk manusia. Kenapa? Karena Nabi SAW di sini mengkhabarkan itu akan terjadi dengan kehendak Allah. Tapi ketika itu terjadi, ketika berhala disembah lagi, ketika Dzulkhulasah tadi di awal hadis disembah lagi, maka ketika itu manusia yang bertauhid itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Allah Subhanahu wa taala mengirim sebuah angin yang lembut. Ini sifat daripada angin itu adalah lembut, tidak kuat, tidak kencang, hingga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan setiap orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meski ada kebaikan sedikit pun, atau meski hanya sebesar biji sawi. Maknanya apa? Maknanya orang-orang yang ada pada saat itu yang menyembah kembali berhala pada saat itu orang-orang yang memang pada hatinya tidak ada keimanan. Karena orang-orang yang ada hatinya keimanan itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin yang disebut tadi oleh Nabi SAW, itu sifatnya lembut. Jadi ini adalah bentuk daripada keimanan kita bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi SAW itu pasti terjadi.
Dan ini tentu menyadarkan kepada kita besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini, yang Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini memberikan kita hidayah, yaitu berupa tauhid kepadanya Rabbul Alamin, yaitu berupa kita diberikan hidayah mengenal sunnah Nabi SAW, dan terus berupaya istiqomah di atas itu, karena rupanya di luar sana itu banyak orang-orang yang masih belum diberikan hidayah, belum diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat jauh lagi ke depan, itu di sana ada orang-orang yang tidak dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui angin ini, karena itu mereka tidak mendapatkan hidayah dan tidak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadilah orang-orang tersebut seburuk-buruk manusia. Jadi sekali lagi, iman dan juga sekaligus menyadarkan kepada kita akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar ini. Dan kita ingat apa yang disampaikan oleh Abul Aliyah rahimahullahu taala, seorang tabi'in. Beliau menyebutkan, laqad an'amallahu alayya bi ni'matain la adri ayyuhuma afdal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala memberikan aku dua nikmat di mana aku tidak mengetahui nikmat yang mana yang lebih afdal di antara keduanya. Maknanya dua-duanya utama. Kata beliau, yang pertama adalah anhadani lil Islam. Yang pertama adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku orang Islam, menjadikan aku orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maknanya tidak syirik kepadanya. Dan yang kedua adalah walam yaj'alni harura, dan aku tidak dijadikan ke dalam kelompok haruriyah, yaitu kelompok khawarij, karena pada zamannya khawarij merajalela. Sehingga nikmat Islam adalah nikmat yang terbesar. Beliau sebutkan tadi, anhadani lil Islam, Allah memberikan hidayah kepadaku untuk memeluk agama Islam, maknanya konsekuensinya di situ tauhid, menjauhkan syirik dan seterusnya. Kemudian tidak menjadikannya beliau ke dalam orang-orang yang tersesat, masuk ke dalam kelompok-kelompok sesat, dalam hal ini khawarij. Maknanya apa? Maknanya nikmat sunnah. Maknanya nikmat Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seorang sunnah, mengenal sunnah-sunnah Nabi SAW, mengenal apa yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Nabi SAW. Ini merupakan nikmat yang besar. Sampai beliau tadi menyebutkan dua nikmat ini beliau tidak tahu mana yang lebih afdal, yang satu yang Islamkah atau yang sunnahkah. Karena kalau Islam saja tanpa sunnah, itu boleh tersesat juga. Kalau sunnah saja tanpa Islam, maknanya tidak ada tauhidnya, pun bermasalah juga. Maknanya dua-duanya ini adalah merupakan satu kesatuan yang menjadikan nikmat Allah Subhanahu wa taala sempurna. Maka sekali lagi, bagi kita yang diberikan dua sekaligus nikmat ini, berupa nikmat Islam, nikmat tauhid sekaligus, kemudian nikmat sunnah, maka peganglah dan banyak-banyak syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan terus berupaya semaksimal mungkin untuk istiqomah dan mati di atasnya. Karena sekali lagi tadi kita sebutkan, banyak di seberang sana, di luar sana, orang-orang yang masih tidak mengenal Islam, yang masih juga berat mengamalkan sunnah dengan alasan ini dan itu, lalu ujung-ujungnya tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, selesai kita daripada bab ini, dan kita melihat lagi bab setelahnya. Di situ Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menulis bab dalam hadis-hadis berikutnya. Kata beliau di sini, Al-Imam An-Nawawi, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayatamanna an yakun. Kata beliau di sini, tidak akan terjadi hari kiamat hingga ketika seorang melewati kuburan kemudian ia mengucapkan, seandainya lah aku berada di posisinya. Dia ingin menjadi posisi orang yang orang yang sudah meninggal dunia di dalam kuburan tersebut. Ini juga akan terjadi di akhir zaman, dan ya tentu sebagiannya ada sudah terjadi, di mana para ulama terdahulu sebagian mereka juga mengharap kematian, ya, karena melihat fitnah-fitnah yang merajalela. Namun di akhir zaman nanti fitnah-fitnah tersebut akan lebih dahsyat lagi,
Karena seiring zaman mendekat kepada kiamat, maka seiring itu pula keburukan akan merajalela. Dan itu yang disebut oleh hadis Anas bin Malik. Nabi SAW menyebutkan, la ya'ti zamanun, tidaklah suatu zaman, suatu masa itu datang melainkan zaman wa ba'dahu asyar minhu, kecuali atau bahwa zaman setelahnya akan lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Ya, sebagaimana kita lihat faktanya, zaman kita sekarang ya tidak lebih baik ya daripada zaman sebelumnya, dan zaman setelah kita itu akan lebih buruk daripada zaman kita sekarang ini. Nah, di akhir zaman nanti tentunya ya juga sekarang ini, dan terlebih lagi kita tekankan nanti di akhir zaman itu banyak orang-orang yang menginginkan kematian. Kenapa? Karena merajalelanya fitnah dan juga beratnya fitnah yang ada. Namun perlu digarisbawahi bahwa Nabi SAW menyebutkan sebagian hadis yang terkait dengan hal ini. Di akhir zaman orang-orang akan menginginkan, mengharap kematian, terutama mereka setelah melewati kuburan-kuburan. Ya, jadi sebelum melewati kuburan saja itu mereka sudah mengharap kematian. Nah, ketika mereka melewati kuburan, itu tentu mereka lebih menginginkan kematian tersebut karena melihat ahli kubur sudah berada di dalam alam yang lain, sehingga mereka tidak melihat lagi fitnah-fitnah yang ada. Nah, perlu diketahui bahwa hadis yang ada dalam bab ini terkait dengan seseorang mengharap, menginginkan kematian, ini hanya sekedar khobar. Ini hanya sekedar berita daripada Nabi SAW, hal ihwal keadaan daripada orang-orang di zaman itu. Bukan berarti mengharap kematian itu dianjurkan, tidak. Karena Nabi SAW dalam hadisnya yang sahih tentunya itu sudah jelas-jelas menyebutkan la yatamannayanna ahadukum al-maut. Jadi jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mengharap kematian lidurrin asabahu, karena suatu hal duniawi yang menimpanya. Nah, karena sakit lah, karena banyak urusan, stres dan seterusnya, urusan duniawi. Maka kata Nabi SAW, jangan sekali-kali kalian mengharapkan kematian gara-gara itu. Nah, kemudian kata Nabi SAW, kalaupun kalian mau tidak mau mengharap kematian karena memang sudah penat gitu kan dalam tak kuat lah, maka Nabi SAW menganjurkan suatu doa. Nah, Allahumma ahyini in kana hayatan khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika hidup ini baik bagiku, dan sebaliknya matikanlah aku jika kematian baik bagiku. Nah, tapi dalam hadis yang tadi kita sebutkan yang ini, dalam doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, kan tidak langsung seorang itu minta ya Allah matikan aku, ya Allah matikan aku, kan tidak demikian. Tapi kan bahasanya ya Allah hidupkan aku kalau hidup ini baik bagiku, dan matikan kalau kematian itu baik bagiku. Maknanya ketika dia sakit gitu kan, atau ketika dia ditimpa ujian besar begitu, dengan doa semacam ini, kalau Allah hidupkan dia, maka kehidupannya itulah yang lebih baik daripada kematiannya. Karena Nabi SAW juga mengkhabarkan bahwa sebaik-baik seorang adalah man tala umruhu wa hasuna amalu. Itu sebaik orang adalah orang yang panjang umurnya dan yang baik amalnya. Maknanya panjang umur plus dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya kematian itu kan sudah tutup buku ya. Tidak bisa lagi orang itu menambah amal kebajikannya, tidak bisa lagi menambah ketaatannya. Sehingga inilah peluang hayat dikandung badan, hidup ini adalah peluang. Jadi bagi yang masih ada peluangnya, di situ ada kemungkinan untuk dia menambah dan menambah, dia punya bekal nanti di akhiratnya. Sehingga hukum asalnya mengharap kematian itu tidak boleh. Nah, kalaupun terjadi ujian yang sangat besar sekali, maka doanya yang tadi diminta, Allahumma ahyini. Jadi
Ya Allah, hidupkan lu jika hidup itu baik bagiku, dan matikanlah aku jika kematian itu baik bagiku. Namun Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bahwa larangan meminta kematian secara langsung ini terkhusus kepada orang-orang yang ditimpa ujian duniawi, musibah duniawi. Karena kita ketahui kan musibah itu ada dua, ujian itu ada dua jenis, ada ada ujian atau musibah yang bersifat duniawi, ada ujian atau musibah yang bersifat ukhrawi atau akhirat. Nah, yang duniawi ini yang tidak boleh, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ya, contoh tadi kita sebutkan sakit berkepanjangan, ya nauzubillah ya, sakit yang berat-berat lah, kita pun sebut pun takut gitu kan. Jadi banyak orang yang tatkala itu dia menyebutkan, udahlah baik saya mati gitu. Ini keliru ucapan seperti ini. Baik saya matilah. Dia tidak tahu bahwasanya hayatnya ini adalah tempat dia berinvestasi. Kalau dia mati, udah tidak ada lagi. Kalau dia masih hidup walaupun sakit-sakit, kan Nabi SAW dah menyebutkan, tidaklah seorang itu ditimpa oleh kesakitan, stres dan seterusnya, sampai duri sekalipun yang menusuk tubuhnya gitu, itu melainkan akan menggugurkan dosanya. Itu kan sakit-sakit gitu kan, tapi masih hayat di kandung badan, maka selama itu dia kalau niatnya baik kan dapat juga plusnya, dapat juga pahalanya, dapat juga menggugurkan kewajiban. Nah, ketika itu banyak orang yang stres, kemudian tidak kuat, lalu menyebutkannya, sudahlah ya Allah matikanlah aku, katanya. Ini keliru doanya. Yang benar yang tadi, ya Allah hidupkanlah aku jika hidup itu baik bagiku, matikan jika kematian baik. Antara dua hal ini ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita dah bermohon yang terbaik, maka kalau hidup itulah yang terbaik, kalau mati itulah yang terbaik. Tapi kalau menyebutkan langsung kematian, minta mati langsung, ini yang bermasalah. Dan kalau kita melihat ya negeri kafir ya, di sana gitu sudah ada beberapa negara yang sudah mengesahkan ya, mengiktiraf undang-undang kematian apa istilahnya? Ya, bahasanya, kalau bahasa Arabnya itu mautur rahmah namanya. Di bahasa Arabnya mautur rahmah atau mautur rahim, ya, mautur rahim. Yaitu kematian yang rahim, rahmatnya, kasih sayang. Jadi mati ya, bahasa menipu juga ya. Ya, kematian yang ya dalam rangka kasih sayang. Karena apa? Karena daripada sakit terus-menerus gitu kan ya. Bentuk kesayangan kita, selesaikanlah sakitnya dengan cara hentikan sakitnya itu, dengan cara hentikan dia punya nyawa, yaitu matikan dia. Nah, beberapa negara kafir itu sudah mengesahkan ya undang-undangnya. Jadi banyak diantara orang-orang yang kafir atau non muslim itu pergi ke negara-negara tersebut ya, karena di situ undang-undangnya sah. Jadi mereka ya caranya entah itu diinjek lah, entah itu caranya ditaruh di mana itu, bagian daripada talbis iblis tentunya, yang ya semakin gencar dalam merusak akidah kaum muslimin. Jadi ini adalah berkaitan dengan akidah juga, bahwa Allah Subhanahu wa taala lah pemilik kita semua, pemilik nyawa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Janganlah coba-coba kita bunuh diri, karena apapun namanya, mau kematian kasih sayang lah, atau kematian yang berkasih lah, atau kematian yang perlahan-pelan lah, dan yang jelas kalau atas kehendaknya dia, maka itu termasuk bunuh diri, Jadi kenapa bunuh diri itu sangat-sangat besar dosanya? Karena dia telah melakukan sesuatu pada bukan miliknya, Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki tubuhnya, memiliki nyawanya. Nah, jadi tidak boleh seseorang itu main putuskan sendiri gitu kan, main melakukan sendiri gitu. Sebab itulah yang namanya kematian itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mencabut. Nah, barulah itu kematian yang normal. Nah, yang normal saja kalau kita minta mati langsung itu pun keliru juga. Dan tadi dah kita sebutkan hukumnya, hukum asalnya tidak boleh. Ya, terutama kepada hal-hal yang menimpa seseorang terkait dunianya. Nah, banyak orang seperti tadi sakit yang berkepanjangan ya, lalu kemudian
ingin kematian, atau dibuang kerjanya begitu, diputuskan hubungan kerjanya, atau fenomena di sebagian negara tidak lolos jadi dewan gitu kan. Itu banyak terjadi kematian-kematian mendadak ya. Kematian-kematian mendadak, bunuh diri dan seterusnya. Ya banyak hal itu termasuk duniawi. Nah, kata Imam Nawawi tadi kita sebutkan, nah kalau terjadi terkait dengan ukhrawi atau akhirat, maka ini boleh, kata Imam Nawawi. Dan ini beliau sebutkan banyak di antara para ulama yang meminta hal tersebut ketika mereka melihat keadaan yang begitu besar sekali. Namun asalnya tetap ya kalau boleh tidak. Ya, kalau boleh tidak meminta kematian. Tapi kalau untuk akhirat, kalaupun minta, maka itu kata Imam Nawawi boleh. Nah, jadi kalau akhirat ya contohnya dia tidak kuasa begitu yang melihat fitnah-fitnah yang merajalela, sehingga kalau dia hidup terus begitu, dikhawatirkan masuk ke dalam fitnah tersebut. Jadi dia tidak kuat dan seterusnya, itu dibolehkan. Namun tetap hukum asalnya itu tidak berdoa untuk mati secara langsung. Jadi tetap doanya tadi, Allahumma ahyini in kanatil hayat khairon li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika kehidupan itu baik bagiku. Kemudian matikan jika kematian itu baik bagiku. Nah, ini kalau ini doanya tepat sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam bab ini, yang hadis nanti kita akan bacakan ini, tentu orang-orang yang mengharapkan kematian itu terkait dengan akhiratnya. Terkait dengan akhiratnya. Karena tadi kita sebutkan di akhir zaman kan merajalela. Yang namanya maksiat merajalela dan seterusnya, sehingga wajar orang-orang tadi menginginkan kematian. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ketika orang itu dalam makna hadis ini, tidak hanya orang itu mengharapkan atau menginginkan kematian tatkala mereka melewati kuburan saja, tidak. Tapi sebelum mereka melewati kuburan pun sudah mengharapkan kematian yang ada. Karena apa? Karena memang sekelilingnya sudah terjadi banyak fitnah-fitnah yang terkait dengan akhirat, yang membahayakan dia punya agama. Jadi ketika mereka mendekat kepada kuburan, nah itu keinginannya makin bertambah. Dan bahkan ketika melihat kuburan justru malah tenang dia. Justru malah lebih tenang. Kenapa? Karena dia membayangkan yang di dalam kuburan itu tidak lagi melihat fitnah-fitnah yang merajalela, yang merusak agama dan merusak iman dan akidahnya. Tapi itu dia. Kemudian sekarang kita melihat hadisnya. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas fima quri'a alaihi an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani makanahu. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak terjadi hingga seorang melintasi kuburan seseorang, lalu orang itu berkata, andai aku menggantinya. Andai aku menggantinya, maksudnya dalam posisinya. Kenapa orang ini mengharapkan demikian? Seperti tadi, karena banyaknya merajalelanya fitnah-fitnah yang merusak dunia, di sekelilingnya. Namun tadi kita sebutkan bahwa hadis ini sama sekali tidak menyebutkan hukum, sebagaimana kata Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala dalam penjelasannya terkait hadis ini, bahwa hadis yang ini dan juga yang semakna dengan hadis ini itu tidak menyebutkan tentang hukum. Maknanya jangan sampai salah faham bahwa Nabi SAW dengan hadis ini menyatakan bahwa dianjurkan untuk orang mengharap kematian pada asalnya. Tidak demikian. Sebab itu tadi dah kita muqaddimahkan bahwa hukum asal meminta kematian itu tidak boleh. Hukum asal meminta kematian itu tidak boleh. Adapun hadis yang di depan kita ini hanya khobar saja, hanya berita saja bahwa inilah yang akan terjadi nanti di akhir zaman.
Inilah sekali lagi yang akan terjadi di akhir zaman, bahwa kiamat tidak akan terjadi, maknanya di akhir zaman nanti, hingga seorang melintasi, melewati kubur seseorang, lalu ia berkata, andai aku menggantinya. Jadi lagi-lagi kita ingatkan bahwa ini tidak terkait dengan hukum. Nah, ini sudah diingatkan tadi oleh para ulama, di antaranya Ibnu Abdul Bar tadi kita sebutkan, supaya jangan salah paham. Nanti baca hadis ini lalu kemudian melewati kuburan, kemudian menyebutkan yang ini, ya laitani makanahu, andai aku menggantinya. Nah, ini namanya bid'ah nanti ya, menambah lafaznya. Kan kalau doa itu kan kita berdoa masuk kuburan, assalamualaikum ya ahlad diyar, sampai akhirnya, itu tidak. Tapi jangan pula ditambah dengan ini, wa inna bikum lahikun, dan kami juga akan menyusulmu. Itu kan akhir doa daripada kuburan tersebut. Nah, jangan pula salah paham lalu kemudian menambah ya laitani makanahu, andai aku menggantinya. Tidak demikian. Jadi sekali lagi, hadis yang ada di depan kita sama sekali tidak menyebutkan, tidak terkait dengan hukum, mau hukumnya wajib, mau hukumnya sunnah, dan tidak ada. Ini murni khobar, murni berita yang akan terjadi di akhir zaman. Tapi itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua disebutkan di sini, qala haddatsana Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Aban ibn Salih wa Muhammad ibn Yazid ar-Rifa'i wal lafdhu li ibn Aban qala haddatsana ibn Fudail an Abi Ismail an Abi Hazim an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabri fayatamarraghu 'alayhi wa yaqul ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabri wa laysa bihi ad-din illa al-bala. Sama daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Maknanya Nabi SAW bersumpah. Dan kalaupun beliau tidak bersumpah pun, hadis ini tetap tidak kurang sedikit pun kebenarannya, karena Nabi SAW itu tentu menyampaikan apa yang diwahyukan oleh beliau. Namun dengan adanya sumpah, maknanya lebih menekankan lagi. Kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, dunia tidak akan lenyap, yaitu kiamat tidak akan terjadi, tidak akan tegak, hingga seorang melintasi, melewati kuburan, lalu berhenti di atasnya dan berkata, andai saja aku adalah penghuni kuburan ini, sementara ia tidak memiliki agama selain cobaan. Maknanya apa? Inilah yang menunjukkan bahwasanya orang ini mengharapkan kematian dan mengharapkan posisinya ditukar oleh orang yang sudah ada dalam kuburan, karena agamanya terancam, karena agamanya susah untuk dipertahankan, karena lingkungan yang begitu rusak sekali lingkungannya. Nah, jadi oleh karena itu sama dengan hadis yang di atas penjelasannya, bahwa ini adalah khobar, semata-mata khobar daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akan terjadi nanti di akhir zaman, dan lagi-lagi kita ingatkan, tidak terkait dengan hukum. Jadi tidak terkait dengan hukum, maknanya jangan seseorang itu mengambil kesimpulan. Jadi ketika berziarah kubur lalu mengatakan seperti apa yang ada dalam hadis ini, yaitu berharap posisinya atau berharap dia sebagai beralih tempat dengan orang yang dia ziarahi tersebut. Ini sekali lagi sama sekali salah, keliru dalam menyimpulkan hadis. Jadi hadis ini hanya khobar saja. Nah, namun juga faedah dari hadis ini, bahwa apabila yang pertama tadi kita sebutkan, hukum asal daripada mengharap kematian itu tidak boleh. Dan kalaupun sudah terdesak dan seterusnya, memang sudah terdesak, itu kalau terkait dengan ujian agama, Dan kemudian selanjutnya, itu kalau terdesak, maka diantaranya Imam Nawawi tadi disebutkan boleh kalau terdesak. Mana yang terdesak apa? Tidak ada jalan keluar lain, begitu. Tidak ada jalan keluar lain. Ini masalahnya sekarang adalah dia pikir dirinya sudah terdesak, tapi dia tidak hijrah. Dia hidup di misal negeri-negeri non-muslim, negeri-negeri kafir, di Amerika,
di Eropa begitu. Lalu kemudian dia mengatakan agamanya terancam. Terus kemudian mengharap kematian. Ini benar apa tidak? Ya tidak benar. Karena ada solusi-solusi lain. Tadi kita sebutkan kematian ini adalah yang terakhir. Tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi terakhir. Jadi silakan hijrah dulu. Di tempat-tempat yang lain. Usaha dulu tempat-tempat yang lain. Ini kalau dengan pilihannya tinggal di tempat yang membahayakan agamanya, lalu kemudian mengatakan agamanya terancam, terus kemudian meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sama aja dengan bohong. Sama aja dengan bohong. Jadi kayak itu dari hadis ini juga diketahui bahwasanya salamatuddin aula min salamat al-badan. Keselamatan agama itu lebih diutamakan daripada keselamatan badan. Jadi maknanya apa? Agama ini mesti diselamatkan terlebih dahulu daripada badan ini. Kalau badan ini karena ingin kaya raya, ingin mendapatkan dunia dan seterusnya, lalu kemudian dengan itu mengorbankan dia punya agama, ya maka tentu ini sangat-sangat menyelisihi daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Jadi inilah dia peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Namun sekali lagi peristiwa-peristiwa tersebut di samping kita imani tadi kita sebutkan, juga mari kita petik pelajaran-pelajaran di antaranya apa yang tadi kita sebutkan. Boleh. Kalau yang itu boleh. Itu bukan berarti peminta kematian ya, bukan berarti minta kematian, tapi minta mati di tempat-tempat yang yang memiliki keutamaan seperti Madinah boleh. Jadi kalau yang doa seperti itu boleh. Kemudian doa seperti doa husnul khatimah, kematian yang husnul khatimah, itu juga sama dibolehkan. Jadi poin yang tidak dibolehkan adalah minta mati secara langsung. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang istiqomah di atasnya, tegar dalam menghadapi ujiannya, kemudian kita mendapatkan husnul khatimah dan juga ridha Allah Subhanahu wa taala di akhir hayat kita. Kiranya sampai di sini dulu pertemuan kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.